Lapor Pak Prabowo. Kok kabur aja ke sana? Mereka tetap berkontribusi bagi Indonesia. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta itu menuai respon di luar dugaan. Di media sosial muncul tagar, "Lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain sesuai arahan Bapak." Dalam pidato peringatan Hari Koperasi Nasional yang diselenggarakan 12 Juli 2026 itu, Presiden mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain apabila merasa masa depan Indonesia suram. Silahkan kalian mau cari negara lain, silahkan. Tidak ada yang melarang. Tandas Bapak Prabowo Subianto dengan gestur tangan terbuka. Ajakan seperti itu bukan kali pertama dilontarkan Prabowo. Saat berpidato dalam Groundbreaking 13, proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang digelar di Cilacap pada 29 April 2026. Presiden ke-8 itu mempersilahkan warga Indonesia untuk kabur. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Potongan dua pidato presiden itu seketika menyesaki ruang media sosial, guys. Pro kontra mengemuka deras. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Presiden Prabowo? Mengapa satu kalimat bisa memicu begitu banyak perdebatan? Dan apakah benar masyarakat sampai ramai membicarakan kemungkinan pindah ke luar negeri? Mari kita lihat persoalannya secara utuh. Nah, guys, jika melihat berbagai komentar yang beredar, respon masyarakat dapat dikelompokkan ke beberapa pandangan. Kelompok pertama melihat pernyataan tersebut sebagai ajakan untuk lebih optimis melihat masa depan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia masih memiliki banyak tantangan, juga memiliki peluang besar yang patut diperjuangkan. Kelompok yang kedua memiliki pandangan berbeda. Mereka mengatakan bahwa keinginan bekerja atau tinggal di luar negeri seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, kesempatan karir. Itu semua bukan semata-mata karena membenci Indonesia. Ada pula kelompok yang memilih bersikap lebih hati-hati. Mereka mengajak masyarakat untuk menonton pidato lengkap sebelum menarik kesimpulan. Perbedaan respon ini menunjukkan bahwa masyarakat membaca satu pernyataan dari pengalaman hidup yang berbeda-beda. Pernyataan itu sebenarnya sudah lama menjadi bahan diskusi. Banyak warga Indonesia bekerja ke Jepang, Korea Selatan, Australia, Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Serikat. Sebagian besar berangkat karena alasan pertama pekerjaan, mengejar pendidikan, ataupun membangun karir profesional mereka. Di Jepang, misalnya, berpijak pada data per Juni 2025, ada sekitar 230.689.000 orang warga Indonesia yang bekerja di sana. Mereka tersebar di sejumlah wilayah administratif tingkat 1, guys, seperti Aichi, Tokyo, Osaka, dan Chiba. Selain di Jepang, ratusan ribu warga Indonesia tengah melakoni tugas sebagai pekerja migran di Hong Kong, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, Afrika, Zambia, dan banyak negara lainnya. Kendati harus berpisah raga dengan tanah air, mereka tetap berkontribusi bagi Indonesia. Ada yang mengirim devisa, ada yang membuka usaha ketika mereka kembali, ada yang membawa teknologi baru, ada pula yang menjadi jembatan kerjasama internasional. Dengan begitu, bekerja di luar negeri tidak selalu identik dengan meninggalkan Indonesia. Yang menjadi pembahasan adalah bagaimana seseorang tetap memberikan manfaat bagi bangsa dimanapun mereka berada. Di sisi lain, berdasarkan kata Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam 5 tahun terakhir ini ada sekitar 8.000 warga Indonesia yang mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan, guys, demi menjadi warga negara asing. Pada periode Januari hingga pertengahan Juli 2026, ada 784 WNI yang memilih pindah negara.
Dua kondisi itu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah. Pernyataan Prabowo soal silahkan cari negara lain dan kabur saja bisa dipandang sebagai sisi lain dalam memantik optimisme dan merupakan modal penting dalam pembangunan. Pemerintah tentu berharap semakin banyak generasi muda membangun masa depan di dalam negeri. Di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya lapangan kerja yang lebih luas, pendidikan yang berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta kesempatan ekonomi yang terus meningkat. Dengan kata lain, terdapat dua harapan yang berjalan bersamaan. Pemerintah mengajak masyarakat optimis, sementara masyarakat berharap optimisme tersebut dibarengi dengan perbaikan nyata. Di titik inilah dialog menjadi penting. Pidato presiden itu sejatinya mengajak masyarakat untuk jernih memandang masa depan Indonesia. Sebagian orang merasa yakin kalau Indonesia akan terus berkembang, tapi sebagian lagi menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di alam demokrasi, semua pandangan itu mendapatkan tempat yang setara. Lantas, bagaimana pendapat kamu mengenai pernyataan presiden tersebut? Apakah kamu melihat sebagai ajakan untuk tetap optimis atau ada persoalan yang perlu lebih diprioritaskan agar masyarakat semakin yakin membangun masa depan di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan saling menghormati. Jika pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.